Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, kita tutup mata dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat semalam. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Gaby, Kakak mau tanya nih, hari ini tuh hari apa sih? Hari Minggu kan Kak? Bukan, yang lain. Hari Minggu? Bukan, hari ini itu harinya Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dong ya. Oke, kita sudah bersukaria, tapi kita kurang sukacita nih ya kan. Kita meminta sungai sukacita dari Tuhan untuk kita semakin bahagia lagi. Kita nyanyikan sungai sukacitamu. Masih tetap berdiri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sekali lagi, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, mengalir yang keras dong. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu
Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, sekarang kita mau duduk, boleh ya adik-adik, kita mau sama-sama lebih tenang. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu, Tuhan Aku Rindu. Sama-sama katakan bahwa kita itu rindu sama Tuhan untuk datang menjamah setiap kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Adik-adik taruh di tangan di dadanya. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Terima kasih, Tuhan, Kau yang hadir untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami siap
Kami rindu untuk belajar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan ajari kami untuk taat dengar-dengaran, gak sibuk dengan hal yang lain, tapi fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu, Kau yang urapi Tuhan, supaya kakakmu bisa menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini apa kabar kalian? Gimana yang kelas 6? Gimana yang kelas SMP kelas 9? Setelah melewati banyak waktu, kalian sudah ujian sekolah ya? Berbahagialah, karena tidak ada UNAS di tahun ini. Juga buat adik-adik yang lain yang masih SD maupun SMP, yang besok, mungkin minggu besok ya, akan mengalami ujian sekolah, atau biasanya apa? UAS atau PAS ya? Ya, itulah. Kakak berharap kalian harus belajar yang sungguh-sungguh, untuk istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat supaya kalian tetap kuat dan sehat. Hari ini kakak mau bahas sesuatu tentang sebuah godaan. Sebuah godaan ya adik-adik. Sebuah godaan. Hari-hari ini kakak merasa godaan yang paling terberat kakak adalah salah satunya bermain HP. Bermain HP ya adik-adik. Dan itu menjadi menjadi menantang diri kakak. Apakah kakak bisa fokus dengan hal yang lain, atau malah kakak menjadi tidak fokus, akhirnya tidak bertanggung jawab dengan hal-hal yang lain. Contohnya yang membuat kakak sering bermain HP itu salah satunya melihat media sosial, setelah itu apalagi menonton YouTube, terus menonton drakor, salah satunya yang filmnya berepisode-episode itu ya, jadi kalau tahu. Itu menjadi godaan di hidup kakak, godaan kakak di hari-hari ini. Salah satunya contoh, seumpama ada kerjaan yang harus kakak lakukan, misalnya membuat materi soal, karena kakak kan mengajar anak kecil-kecil untuk les private ya. Jadi kakak harus menyiapkan semua materi pelajaran yang akan murid kakak pelajari. Waktu kakak udah punya waktu untuk memberikan waktu, misalnya hari Senin besok waktunya kakak untuk jadwal untuk membuat soal materi buat anak didik kakak begitu. Ternyata pada hari Seninnya HP itu menjadi godaan terberat buat kakak. Udah pengen banget rasanya, giliran buka laptop gitu kan, mau ngerjain, bentar deh mau lihat HP dulu, nyeklor gitu, terus bentar deh mau lihat Facebook dulu. Banyak kali kakak pun juga melakukan hal itu, tapi itu menjadi godaan yang terbesar buat diri kakak. Kira-kira kakak mau tanya, kira-kira kalau buat adik-adik, godaan apa yang sering adik-adik lakukan? Maksudnya godaan apa yang sering kalian alami, dan atau yang sudah pernah kalian alami? Kira-kira apa tuh? Apalagi sekarang sekolah udah tidak lagi bertatap muka, sekolah online. Banyak waktu kalian di rumah lebih banyak. Untuk yang SD mungkin ya, sekolahnya mungkin dari pagi sampai jam 12, sisanya kalian punya waktu. Itu pun kalian tidak sepenuhnya sekolah penuh dari jam 7 pagi sampai jam 12. Mungkin paling lama hanya 45 menit, tapi ada 2 kali pertemuan. Mungkin yang adik-adik untuk SMP juga seperti itu. Kira-kira godaan apa sih yang kalian alami? Coba kalian pikir deh. Udah pikir ya? Mungkin godaan yang pernah kalian alami menurut kakak, 1, sama juga bermain game, bermain HP, bermain game. 2, bisa saja menonton YouTube
ya kan? Terus ketiga, atau mungkin tidur. Duh, pengen tidur terus rasanya. Besok hari ini ada pelajaran sekolah. Aduh, aku pengen tidur. Nah, itu termasuk godaan. Akhirnya malas untuk sekolah. Terus yang keempat, waktu kira-kira lagi dengerin lagi dengerin guru mengajar di sekolah lewat online atau Zoom atau dan lain-lain, kalian tergoda buat main HP bentar deh, udah main HP aja gitu. Mungkin bisa terjadi juga ya. Terus apalagi banyak sekali godaan yang terjadi di dalam hidup kita. Setiap hari dan setiap waktu itu selalu ada aja godaannya. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bagaimana cara kita bisa keluar dari semua godaan. Jadi, apakah kita tergoda dengan godaan itu dan akhirnya kita tidak menjadi bertanggung jawab? Kita tidak mau belajar, bermain HP terus bermain HP, bermain game sampai malam, akhirnya besok sekolah online ngantuk. Nah, itu salah satu tidak bertanggung jawab. Terus saatnya mengerjakan tugas sekolah ternyata main HP juga atau menonton film atau YouTube sampai akhirnya lupa ketika besok tugasnya harus dikumpulkan. Kalian sudah repot-repot, padahal itu waktu kemarin yang harus kalian kerjakan, tetapi kalian tidak bertanggung jawab karena tergoda dengan godaan yang kalian alami. Nah, itu cukup merugikan buat diri kita sendiri, adik-adik, juga merugikan adik-adik kalau setiap hari dan setiap saat adik-adik tidak bisa menangkal godaan dari hidup adik-adik, maka akan menjadi pribadi yang benar-benar tidak bertanggung jawab, dan itu tidak baik, itu sangat tidak baik. Hari ini kakak mau sampaikan juga, karena godaan itu benar-benar nyata, selalu ada di depan kita, selalu ada di mana-mana, semua orang merasakan, bukan hanya adik-adik saja, bahkan kakak pun, orang tua yang masih muda, yang masih kecil, semuanya mengalami godaan. Jadi benar-benar tidak sedikit akhirnya kita bisa menang atau kita bisa tergoda juga, dan akhirnya jatuh di dalam setiap godaan atau cobaan yang kita alami setiap hari itu. Dan membuat akhirnya kalau kita misalnya udah tergoda ya adik-adik, kita tidak menjadi yang bertanggung jawab, yang kayak contoh tadi, misalnya mengerjakan tugas terus mundur tergoda dengan bermain HP atau main-main yang lain, akhirnya keesokan harinya waktu tugas dikumpulin, kita banyak menjadi apa? Bersalah. Kita mikir, kenapa ya kok nggak tak kerjain kemarin, kenapa ya kok aku main HP terus, coba tahu gitu aku nggak tidur. Nah, akhirnya merasa diri kita menjadi bersalah, dan itu juga kurang baik seperti itu. Jadi kita sekarang mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari setiap godaan-godaan yang datang di hidup kita. Kita mau belajar dari kisah Yesus sendiri. Kita baca ya adik-adik ya, adik-adik bisa buka Alkitabnya, ada di Matius 4 ayat 2 sampai ke 4. Kakak bacakan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi itu ceritanya Yesus sedang puasa selama 40 hari dan 40 malam. Setelah itu, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Begitu ceritanya di Matius 4 ayat kedua sampai keempat. Ceritanya ceritanya tentang Yesus yang berpuasa. Coba adik-adik aja deh, jangankan Yesus itu berpuasa 40 hari lamanya, 40 hari dan 40 malam. Waktu itu Yesus kelaparan, udah ngerasa lapar banget. Bayangin 40 hari dan 40 malam gak makan dan gak minum. Di saat Yesus ngerasa lapar, nah si iblis itu datang
iblis itu datang menggoda Yesus dan menawarkan kepada Yesus, bilang, jika engkau anak Allah, perintahkan semua batu-batu ini bisa berubah jadi roti. Iblis bilang kayak gitu. Bayangin, Yesus itu kan yang kita tahu, Yesus itu benar-benar 100% manusia dan 100% Tuhan. Benar-benar yang rasa seperti kita ketika ada di dunia ini, lapar ya rasa kelaparan, tapi Yesus kuat selama 40 hari karena ada Roh Kudus di dalamnya. Jangankan begitu ya, kita saja 1 hari tidak makan dan tidak minum, apa yang terjadi? Udah lemes, udah perut kerucuk-kerucuk kayak gitu kan, udah lemes sekali. Udah lemes kayak gitu, kita mau bilang aku mau puasa 1 hari, baru aja berapa jam terus ada godaan, misal air minum atau es lewat, itu udah tergoda. Nah, sama seperti Yesus, tapi Yesus puasanya 40 hari dan 40 malam. Di saat lapar itu iblis datang mencoba, di saat Yesus lengah, di saat Yesus merasa benar-benar di titik terendahnya, iblis datang. Ayo, kalau kamu anak Allah, ubah ini batu menjadi roti. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sama sekali tidak tergoda. Malah Yesus berkata kepada si iblis itu, si penggoda itu bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti itu. Yesus tidak tergoda sama sekali dengan iblis. Kita mau contoh seperti Yesus ya adik-adik. Jadi di saat kita mulai tergoda dengan sesuatu hal, kita harus pikirkan. Sama kita di cerita Yesus yang tadi itu, yang waktu Yesus puasa, iblis memang datang kepada Yesus. Makanya yang pertama dia serang adalah apa? Waktu karena puasa, dan yang kedua adalah identitas Yesus sebagai anak Allah. Dia bilang, kalau kamu anak Allah, kamu pasti bisa merubah. Seperti itu. Sama, setan pun, si iblis juga datang kepada kita dan menggoda kita dengan hal yang demikian. Sama juga seperti yang dilakukan ke Yesus, dan itu dilakukan juga ke diri kita. Contohnya, misal kita dengerin, kamu gak usah belajar ulangan, gak usah belajar, udah nyontek aja, nanti bisa buka buku. Seperti itu. Kamu kan pintar, gak usah belajar gitu. Nah, itu sama juga dengan perkataan iblis yang menggoda kita. Akhirnya kita tidak mau belajar. Satu lagi, besoknya mau ujian nih, main terus, tidak ingat waktu, tidak ingat jam, akhirnya sampai pagi lupa belajar. Hari belajar udah keteteran. Nah, itu kan pencobaan juga yang kita alami, benar-benar cobaan yang ada di depan kita. Setelah itu kita harus apa? Kita harus contoh perilaku Yesus. Jadi iblis itu memang menyerang identitas kita. Misal yang kita harusnya itu belajar terus, tapi ternyata iblis membuat kita enggak usah belajar, kamu udah pintar, enggak usah belajar. Nah, kayak gitu. Sama kayak iblis melakukan itu ke Yesus. Kamu kan anak Allah, kamu pasti bisa merubah batu menjadi roti, kamu pasti bisa. Padahal itu perkataan tidak benar. Dan iblis itu selalu menggoda hal yang seperti itu kepada kita. Hal yang menurut Yesus berkatakan kepada kita di dalam Alkitab itu, dia bilang gini, kamu adalah anak yang kukasihi, kamu berharga, aku mengasihi kamu, terus aku menciptakan kamu serupa dengan aku, Yesus berkata gitu. Kamu biji mataku. Nah, itu semua yang Yesus katakan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Kita harus mempercayai hal itu, kita harus pegang itu. Nah, kalau kalian dengar kata iblis dan kalian tidak bisa keluar, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya di sekolah ngantuk, waktu Zoom ngantuk, waktu ngerjain ujian kalau kita nggak belajar jadinya nilainya jelek, ya kan? Akhirnya kita menjadi pribadi yang benar-benar kurang bertanggung jawab, dan itu adalah hal yang kurang baik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu ya, maksudnya
ada satu hal juga yang harus kakak sampaikan. Jadi apa yang adik-adik pikirkan, apa yang ada di pikirannya adik-adik itu mempengaruhi tindakan adik-adik. Jadi kalau pikiran adik-adik itu kurang bagus, pikirannya jelek, maka tindakannya pun juga akan jelek. Jadi kita harus berpikir, oh iya, aku ini anaknya Tuhan, aku ini berharga di mata Tuhan, aku ini dicintai Tuhan, aku ini dikasihi Tuhan. Kalau adik-adik selalu memasuki pikiran itu, adik-adik selalu memikirkan hal itu dan melakukannya setiap hari dan menghidupinya, aku dikasihi Tuhan, aku ini anaknya Tuhan, aku ini pinter, terus aku ini berharga di mata Tuhan. Kalau adik-adik selalu terus setiap hari memikirkan hal itu dan adik-adik menghidupi itu, maka benar terjadi ketika iblis menggoda, kamu gak bisa ngerjain, gak usah belajar, percuma kamu belajar itu, udah tidur main HP aja, nggak usah tidur, besok ulangan bisa lah nak belajar. Itu kan perkataan iblis. Jangan kalian dengarkan, kalian harus dengarkan apa yang Tuhan katakan ke kalian. Kalian harus menghidupinya dan pegang janjinya Tuhan. Kalian semuanya adalah berharga di mata Tuhan, kalian disayangi Tuhan, tidak ada satupun yang lewat, kalian semuanya disayangi Tuhan. Jadi bagaimana cara kita untuk keluar dari godaan adalah respon hati kita. Ketika kita melihat, oh besok mau ujian, ya berarti apa yang harus kita lakukan? Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalian harus benar-benar berpikir, yang baik adalah belajar, yang buruk adalah menyepelekan, tidak belajar dan lain-lain. Kalau kalian sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ya kalian harus melakukan mana yang baik, yang sesuai Tuhan ajarkan kepada kalian. Ya adik-adik, tetap semangat terus, belajarnya tetap semangat terus untuk menjaga kesehatannya ya, supaya suatu saat nanti kalau kita ketemu, kakak bisa, wah benar-benar pemeliharaan Tuhan itu nyata buat kalian semua ya. Ayo adik-adik, hari ini kakak mau ajak kalian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami, memang sangat sulit Tuhan untuk keluar dari setiap godaan yang ada di hidup kami, yang dari setiap hari kami lalui Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau bisa menguatkan setiap kami, dan Engkau bisa membuat kami terlepas dari setiap godaan yang datang di hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Engkau baik. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ku sembah